Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumu'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini di penghujung bulan Jumadil Akhirah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah dan ketaatan tersebut membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas untuk kita ucapkan sebagai wujud syukur dan sana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan ibadah dan ketaatan ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti semua orang akan mendapatkan pertanyaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sebelum ditanyai 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia, umur yang tidak diberikan kepada orang lain, yang tentu kita semua harus mengakui bahwa ada di antara saudara dan saudari kita yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum hari tanggal 12 Januari ini. Kita harus memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, bahwa jangankan untuk mempertanggungjawabkan 1 tahun yang lalu, untuk 12 hari ini saja
di awal tahun 2024, mulai dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berguna. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, jangan kita sia-siakan. Seorang tabi'in pernah berkata, mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang-orang sesudahnya, bahwa idza futiha li ahadikum babul khair falyusri' alaih falyusri' ilaih fa innahu la yadri mata yughlaq an. Jika dibukakan bagi seorang dari kalian pintu kebaikan, maka bersegeralah menuju kepadanya. Bersegeralah berbuat kebaikan, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup daripadanya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berbuat baik, berbuat baik, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun berbuat baik dengan memohon ampun, beristighfar dan bertaubat atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Kesempatan berbuat baik atau kesempatan meninggalkan keburukan dan beristighfar serta taubat darinya, ini adalah kesempatan yang sangat singkat, waktunya cepat. Bisa kita membayangkan, baru-baru rasanya tanggal 1 Januari, sekarang sudah tanggal 12. Begitu cepatnya waktu berlalu. Yang tadi sudah kita ingatkan bahwa jangankan mempertanggungjawabkan 1 tahun yang lalu, apalagi 70 tahun yang lalu, yang sudah umur 70 tahun. 12 hari ini saja, dari tanggal 1 sampai hari ini, apa yang kita lakukan? Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik luar biasa. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan itu. Tapi berapa banyak orang yang menggunakan kesempatan itu? Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beristighfar dari dosa jangan ditunda. Jangan sampai kesempatan untuk beristighfar dan taubat dari dosa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar. Padahal dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa inna sahibasy shimali la yarfa'ul qalama 6 sa'at anil abdil muslimil muhti'i awil musi. Sesungguhnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat amal keburukan itu mengangkat kalam, mengangkat pena pencatatnya selama 6 saat, memberi kesempatan bagi orang yang melakukan perbuatan buruk atau melakukan dosa. Fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha. Kalau kesempatan untuk beristighfar dan taubat dalam waktu yang singkat itu dipergunakan dengan sungguh-sungguh, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghapus. Dia tidak mencatat. Wa illa kutiba wahidah. Kalau tidak, dia tidak beristighfar, dia tidak taubat dari perbuatan dosa dan kesalahan yang dia lakukan, padahal diberi kesempatan untuk itu, maka dicatat 1 dosa oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini singkat. Seorang penyair Arab mengatakan, "Al-lailu mahma qal la budda min tulu'il fajr. Wal umru mahma qal la budda min dukhulil qabr." Malam betapapun panjangnya, dia pasti berakhir dengan terbitnya fajar. Dan umur betapapun panjangnya, pasti semuanya akan masuk kubur. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala singkat. Yang pada beberapa Jumat yang lalu saya mengingatkan diri saya khususnya dan kepada jamaah yang hadir pada waktu itu, bahwa ulama kita mengingatkan, innamal ayyamu thalatha. Hari itu cuma 3. Ams, al-yawm, wa ghadan. Kemarin yang berlalu dan tidak akan kembali. Al-yawm, hari ini. Maka gunakanlah dengan sungguh-sungguh, sebab dia juga pasti akan berlalu. Dan besok belum tentu kita raih. Kita mengambil pelajaran, tahun 2023 sudah berlalu dan tidak akan kembali. Tahun 2024 sekarang gunakan dengan sungguh-sungguh, sebab tahun 2025 belum tentu kita dapat. Jangan sampai kita menunda berbuat kebaikan, beramal soleh, atau beristighfar dari dosa dan kesalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk itu, lalu kita tidak gunakan, kita sia-siakan, maka pada akhirnya kita pasti akan menyesal, dan penyesalan yang tidak berguna. Yang lain mengatakan, Ka'ab bin Zuhair rahimahullah mengatakan, kullu bani unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Setiap manusia yang disebut tadi, kullu bani unsa, semua anak perempuan, maksudnya anak yang terlahir dari rahim perempuan. Sangat yang kau tahu dijaji yang boleh dirahimna orane tongka. Maksudnya semua manusia. Wa in talat salamatuhu, kalau panjang keselamatannya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauman, maka pasti suatu hari, ala alatin hadba'a mahmulu, dia akan diusung di atas keranda mayat. Pasti akan mati. Kesempatan pasti berakhir. Kesempatan pasti berakhir. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang-orang di belakangnya. Sebab Imam Al-Bukhari adalah salah seorang yang matinya baghtah, tiba-tiba. Sehingga beliau mengingatkan orang-orang sebelum terjadi yang seperti itu, dan ternyata beliau mendapatkan hal yang seperti itu. Beliau mengatakan, igtanim fil faraghi fadlar ruku'i fa'asa an yakuna mautuka baghtah kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku. Maksudnya keutamaan beribadah yang disebut simbolnya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Betapa banyak orang yang sehat yang engkau lihat tanpa sakit, jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
kesempatan ini sekali lagi kita mengingatkan diri kita masing-masing adalah kesempatan yang sangat singkat untuk berbuat baik atau beristighfar dan taubat dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Itu waktunya singkat dan sementara, tidak banyak. Maka jangan disia-siakan, sebab orang yang menyia-nyiakan waktu pasti akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu lanal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta." Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari akhirat, yang diawali dengan kematian, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kematian adalah awal perjalanan menuju akhirat. Mungkin kemarin atau hari ini, besok kita mengantar orang dan menguburkannya, dan bisa jadi setelah itu kita yang dibawa, kita yang diantar, dan harus kita meyakini bahwa ini semua pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anzirhum yauma al-hasrah. Peringatkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang hari penyesalan. Idz qudiyal amr, ketika segala perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi ghaflatin, sedang mereka masih dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Peringatkan mereka bahwa kalau tidak menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, melakukan amal soleh, tidak menunda, atau beristighfar dan taubat dari dosa yang pernah dilakukan, tidak menunda. Tidak menunda beristighfar dari kesalahan yang pernah dilakukan, maka pasti di akhirat nanti mereka akan menyesal. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkan mereka tentang hari penyesalan. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingatkan dalam kehidupan yang singkat dan sementara ini untuk bersegera berbuat baik, bersegera meninggalkan apa yang tidak benar, apa yang salah, dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang dinasihatkan itu mengatakan, tidak usah pedulikan saya, urus yalemu. Tapi ketika mereka sudah berhadapan dengan apa yang diancamkan dulu di dunia, maka di akhirat nanti mereka akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh keburukan dan kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha, wahai Tuhan, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami kembali, maka kami memang orang yang zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah, berdiamlah kamu di neraka dan jangan banyak bicara. Kenapa seperti itu? Innahu kana fariqun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan firman-Nya. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada sekelompok dari hamba-hambaku yang berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami.
dan engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Tapi apa kata mereka? Fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Tapi kamu menjadikan mereka olok-olokan. Orang yang beristighfar dari dosanya kamu ejek, kamu hinakan, sehingga datang apa yang sudah menjadi peringatanku kepadamu, dan kamu selalu menertawakan mereka. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa bersegera untuk berbuat baik, tidak bisa bersegera untuk melakukan taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menghinakan atau mengolok-olok orang yang bersegera berbuat baik dan bertaubat dari segala dosa dan kesalahan mereka. Yang terakhir, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita sia-siakan, sehingga kita menjadi orang yang beruntung sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ininya lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi. Siapa yang hari ininya seperti hari kemarinnya, fahuwa maghbun, maka dia itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarinnya, maka itu adalah orang yang terlaknat. Wal iyadu billahi min dzalik. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita pada khutbah yang kedua ini menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin wa bil khusus fi Gazzah.
اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقم الصلاة